Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Klinik Elektronik Jen Channel. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan servisan speaker aktif untuk PC ya, yang biasa digunakan untuk PC, komputer, laptop ataupun notebook dan lainnya, dimana kerusakan dari speaker aktif ini kata si pemiliknya yaitu suaranya sangat kecil atau bahkan tidak keluar suaranya, hanya terdengar sedikit berdengung. Oke, untuk kesempatan kali ini maka saya akan membuat tutorial cara bagaimana memperbaikinya ya. Oke, ikuti terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar jika teman-teman ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Oke, langkah selanjutnya kita harus membongkar dulu. Membongkar terutama di bagian yang ada mesinnya ya. Ini bagian yang ada mesinnya kita harus bongkar dulu. Nah, cara pembongkarannya kita harus karena tidak menggunakan baut, maka kita harus menggunakan obeng min atau sesuatu benda tajam untuk mencungkil sambungan ini ya. Oke, speakernya sudah terbongkar dan kita bisa lihat bagian blok mesinnya kurang lebih seperti ini keadaannya, teman-teman bisa lihat. Sekali lagi, kerusakan speaker ini hanya terdengar noise atau berdengung ya. Noise dan berdengungnya seperti apa saya akan contohkan terlebih dahulu. Saya akan ambil handphonenya, kita nyalakan. Saya akan membuka YouTube. Oke, terlebih dahulu saya akan colokkan dulu ke listrik ya. Nah, sudah saya colokkan dan teman-teman bisa dengar suaranya hanya berdengung seperti ini ya. Hanya berdengung seperti ini. Nah, ini volume ini berfungsi untuk saklar on off sekaligus volume naik turun ya. Hanya berdengung seperti ini. Ketika disentuh biasanya suara noise terdengar, tetapi di sini tidak ada reaksi. Saya akan coba hubungkan ke handphone. Akan coba nyalakan musik. Loading. Nah, teman-teman bisa dengar suaranya pecah, sangat kecil, sama sekali tidak enak didengar. Ini volume di speakernya sudah full. Oke, kurang lebih seperti ini kondisi kerusakan dari speaker aktifnya. Saya akan coba telusuri penyebabnya. Saya cabut, kemudian listriknya saya cabut. Saya merekaman. Oke, kita cabut knopnya. Selanjutnya kita akan bongkar ya. Bagian mesin kita harus copot terlebih dahulu untuk mempermudah proses menganalisa kerusakan.
ada soket, copot dulu soketnya. Nah, oke, yang lainnya kita singkirkan, kita fokus di mesinnya ya. Nah, dari kondisinya kita bisa lihat ada beberapa buah kapasitor yang terlihat sedikit kembung. Ada 1, 2, 3 kapasitor pertama, yaitu bagian power supply ya. Kita lihat bagian power supply. Oke, yang kita lihat di sini tidak ada trafo karena kemungkinan trafo disimpan di box yang kedua. Nah, kemungkinan trafonya disimpan di speaker yang kedua. Kemudian menggunakan kabel untuk jalur AC kecilnya, menggunakan kabel kemudian masuk ke dioda yang 4 buah ini atau power supply. Nah, kemungkinan besar penyebab suaranya kacau atau suaranya kecil dan noise yaitu kapasitor elko di power supply-nya itu sedikit kembung ya, dengan nilai 2216 volt DC. Oke, saya akan coba ganti dulu kapasitor elko-nya, kemudian kita akan tes lagi apakah ada perubahan. Oke, saya akan coba ganti dulu. Oke, langkah selanjutnya kita copot ya, kita harus copot elko untuk power supply-nya. Dan buat teman-teman pemula, hati-hati jangan sampai terbalik pemasangan kaki elko-nya, karena di sini ada kaki min elko yang ada putih ini, dan untuk plusnya di sini tidak ada tandanya ya. Nah, jika Anda ragu, maka teman-teman harus perhatikan posisinya. Caranya yang hitam, yang putih ya, yang putih ini ada di kaki sebelah kiri untuk negatif atau kaki elko min ya. Untuk yang kanan positif plus. Nah, hati-hati ya untuk para pemula, jangan sampai terbalik. Kita copot. Sudah copot ya. Nah, di sini saya akan mengganti kapasitor elko berbeda dengan nilai aslinya karena kebetulan stoknya habis. Jadi saya akan gunakan kapasitor elko dengan nilai mikro yang sama 2200, tetapi untuk voltasenya berbeda. Untuk elko asli hanya 16 volt dan yang saya gunakan 35 volt. Kenapa berbeda? Ya karena sementara stoknya habis. Apakah tidak masalah jika voltasenya lebih besar? Nah, jawabannya tidak ya. Tidak masalah. Untuk sebatas 35 volt tidak masalah. Karena sebenarnya nilai dari voltase trafonya juga memang kecil. Maksimal itu hanya 12 volt atau 15 volt ya. Oke, kita selanjutnya pasang di sini. Hati-hati jangan tertukar untuk kaki min. Ini kaki min atau negatif kita masukkan di jalur negatif. Nah, ini ada garis-garis putih, itu artinya kode ya, kaki negatif atau kaki min. Ntar ini susah ya, kecil lubangnya kurang gede nih yang satunya. Bentar, saya gedein. Kemudian hati-hati ini jalurnya atau timahnya jangan sampai konslet antara kaki negatif dan positif elko. Jangan sampai beradu lah seperti itu. Kemudian kita pasang timah. Oke, sudah. Sementara seperti ini ya. Nanti kita bisa rapihkan di belakang. Sekarang
waktunya saya akan tes terlebih dahulu apakah ada perubahan setelah pergantian kapasitor elko nya. Saya colokkan ke listrik. Oh, salah, ada yang salah atau lupa ya, kabelnya belum saya colokkan. Soket kita pasangkan di jalur audio ya. Ada kabel putih, merah, hitam. Oke, selanjutnya saya colokkan. Kita putar. Menyala. Saya putar di full. Nah, sekarang suara noise-nya langsung hilang, teman-teman. Suara noise-nya langsung hilang setelah kapasitor elko di power supply-nya sudah diganti dengan kapasitor yang baru. Langsung hilang suara dengung atau suara noise-nya. Nah, sekarang kita akan coba gunakan musik ya. Sekarang kita akan gunakan musik. Oke, kita play aja langsung. Nah, di HP sudah full ya. Kita putar volumenya. Oke teman-teman, speakernya sudah bunyi, sudah bersih, tidak sember cacat seperti di awal, tetapi masalahnya volumenya kecil ya. Meskipun suaranya sudah bersih, tetapi ketika volume dibesarkan itu suaranya masih kecil. Nah, langkah atau penyakit pertama yaitu sember cacat suaranya sudah ketemu, yaitu setelah pergantian kapasitor elko. Nah, sekarang penyakit yang selanjutnya, meskipun suaranya bersih tetapi volumenya kecil. Nah, kita akan coba cari penyebab dari kenapa speaker ini suaranya kecil. Nah, untuk suara kecil itu kemungkinan ada penyebabnya. Yang pertama, memang mungkin potensio ini sudah rusak, korosi atau berkarat atau berdebu, atau arangnya sudah aus. Kemudian di sini ada IC tunggal, IC kaki berkaki ya. Kemungkinan IC-nya sudah rusak. Yang selanjutnya yang kita bisa lihat dari secara langsung, di sini ada kapasitor elko sama 2 buah itu terlihat sedikit kembung. Nah, kemungkinan elko ini short, rusak, itu juga bisa menjadi penyebab suaranya menjadi kecil. Nah, untuk selanjutnya kita ganti yang termudah dulu, yaitu mengganti kedua kapasitor elko ini dengan nilai yang sama ya, kalau bisa. Kalau tidak ya mirip-mirip dikit tidak masalah. Untuk nilainya 680 mikro, 16 volt. Ini sepertinya sama nilainya dua-duanya ya, dua-duanya sama 680 mikro, 16 volt. Jika tidak ada yang mirip, jika tidak ada yang sama, maka kita coba dengan nilai kapasitor yang sedikit berbeda, tidak masalah ya. Oke, saya akan cari dulu kapasitor elko nya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Di sini saya sudah siapkan 2 buah elko bekas ya. Elko ini elko bekas cabutan dari TV, mesin TV bekas.
tetapi kualitasnya masih bagus. Nah, di sini ada perbedaan nilai. Untuk nilainya aslinya kan 1000 mikro 6008 berapa ya? 680 ya. Aslinya 680 mikro 16 volt. Karena saya tidak punya dengan nilai yang sama, saya ganti menggunakan 1000 mikro 16 volt, yang satunya 1000 mikro 25 volt kalau nggak salah. Mana ini? Oh, ini nih ya, 25 volt. Kok berbeda? Apakah tidak masalah? Ya, tidak masalah ya. Tetapi alangkah baiknya diganti menggunakan nilai yang sama. Oke, selanjutnya proses pergantian ya. Saya akan coba ganti kedua elko yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, untuk mempermudah elko gampang dicopot, kita pertebal dulu kakinya menggunakan timah. Dan hati-hati ya, jangan sampai terbalik cara pemasangannya. Jadi silakan ditandai posisi kaki positif di mana, posisi kaki negatif di mana, khususnya untuk para pemula ya. Jangan sampai tertukar supaya tidak bingung. Nanti udah diganti tapi masangnya terbalik, pas dicoba kok malah tambah kacau. Nah, kita coba ganti satu-satu dulu ya. Khususnya sekali lagi buat para pemula, silahkan ganti satu-satu ya, biar tidak ntar dicopot semua, lupa masang, bingung deh. Nah, lihat ada tanda juga, ada kode yang putih itu kaki. Waduh, ini kegedean bodinya, ini ganjel, tidak masuk, kegedean bodinya. Masuk, mana ini nggak masuk, susah juga coy. Aduh, susah, kakinya tidak rata. Ini nih kalau elko cabutan begini nih, ratain dulu, bersihin dulu timahnya supaya tidak menggancal. Kemudian masukkan elkonya. Ini karena bodi elkonya beda nih sama asli. Ini ribet amat sih. Nah, khawatir jalurnya putus, untuk timahnya kita perlebar ya, perlebar di jalurnya. Khawatir jalurnya putus, gunakan kabel ya. Cuma khawatir jalurnya putus, saya gunakan kabel. Oke, kedua elko ini ya sudah terpasang dan elko power supply sudah. Sekarang waktunya kita tes kembali apakah sudah normal atau belum dengan hanya mengganti kedua elko. Oke, kita colokkan ya. Oke, sudah. Coba hidupkan. Nah, sudah hidup. Nah, teman-teman bisa dengar perbedaannya ketika saya sentuh jack inputnya,
nada groundnya itu besar dibandingkan dengan sebelum kedua elko tadi diganti. Oke, sekarang kita coba pakai musik. Suara kembali normal, kenceng, tetapi ada masalah lainnya, yaitu suaranya itu sember atau tidak enak sama sekali. Sember ya, pokoknya sember.